bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas karunia-Mu. Ku bersyukur atas semua yang telah Kau berikan bagi kami saat ini Bapa. Sehingga kami bisa hadir tempat ini karena kemurahan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan Engkau Tuhan. Kami berbakti ingin memuji membesarkan nama Engkau. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat nanti Bapa. Kami serahkan seluruhnya Tuhan. Baik pemain musik, WL singer, baik LCD, sound system, penerima tamu, dan Bapak Gembala yang melaksanakan Tuhan firman. Dan juga kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melaksanakan perjamuan kudus Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dan tangan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan kebaktian ini Bapa, mungkin ada roh jahat iblis setan yang mengganggu suasana saat ini. Kami bersatu mengusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan keluar. Haleluya, Roh Kudus sendiri campur tangan suasana saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya. Ku bersyukur Bapa atas apa yang telah Kau perbuat bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Saat ini kita bersyukur melalui pujian ini. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita renungkan pujian ini. Banyak yang Tuhan perbuat untuk kita saat ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Pujikan pujian ini sepenuhnya. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan lembut katakan jemaat, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini rasa syukur kami dengan pujian ini Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Tak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Hanya dengan kata bersyukur dan terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Mari kita bersyukur bahwa hati kita saat ini dengan rasa bersyukur, puji dan sembah. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bawa hati kita satu, ungkapkan rasa syukur kita dari hati ke hati, datang pada Tuhan saat ini. Ku bersyukur, bersyukur.
kasih-Mu. Ungkapan syukur kami Tuhan padamu saat ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, beri kemuliaan Tuhan kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu bagi kami saat ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi memuji Engkau Tuhan. Kami serahkan pujian ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita saudara? Haleluya, beri kemuliaan Tuhan kita. Amin, haleluya. Mari kita bermasmur. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hati percaya. Amin. Kolam menara dan kota perlindungan, kekuatan dan mazmurku. Oh, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita kalau kita semakin setia menurut Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Amin. Ini lebih dalam lagi memuji Tuhan. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Haleluya. Lebih dari pemenang, kita umat Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, kita telah dimenangkan oleh Tuhan kita, Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita tempat ini karena kemurahan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih saudara, saat ini kita bisa hadir tempat ini karena kemurahan Tuhan. Dengan lembut katakan satu-satunya. Satu-satunya yang hanya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, oh satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ku bersyukur Tuhan, Engkau satu-satunya yang ku andalkan Bapa dalam hidup kami. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau ada di depan kami. Dalam kondisi apapun Tuhan, kalau kami beserta Engkau, semua berjalan dengan sempurna Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang ku andalkan Yesus. Mungkin juga saat ini Bapa, kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami ingin tuntunan daripada Engkau Tuhan. Bila saat ini kami mendapatkan tuntunan melalui firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Bila firman ini menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi penghibur, penolong. Haleluya. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau berkati Tuhan. Berkat langit, berkat bumi melimpah. Terutama berkat rohani yang bisa memberikan roti bagi kami, mengenyangkan rohani kami Tuhan. Bila tambah hari tambah heran, seluruh keluarganya diberkati, istri, anak, cucu, menantu dimanapun berada. Tuhan juga kami ingin doa, bila Engkau memberkati jemaat-Mu saat ini Bapa. Kami tak tahu Tuhan, apa yang mereka hadapi saat ini. Tapi Engkau tahu Tuhan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan dari awal hingga akhir Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap bersukacita, tetap bersukacita, puji Tuhan. Saya berjanji pada Tuhan, saya akan bimbing Bapak Ibu terus sampai masuk dalam rencana Allah dan menjadi mempelai wanita surga. Itu kerinduan kami, membawa terus jemaat Tuhan di tempat ini, dan kita semua sepakat sama-sama berjuang untuk memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua, bagi setiap kita yang tetap setia sampai mati.
Itulah janji firman Tuhan buat kita semua, orang yang setia, setia sampai mati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya penting sekali dari minggu-minggu kemarin kami sudah mengajar dari pengajaran tabernakel yang sebenarnya tidak ada dalam pikiran kami untuk meneruskan pengajaran dari orang tua, dari papi yang kami cintai, kami kasihi, almarhum. Sebenarnya tidak ada, dan sebenarnya kami tidak mampu. Kami berdoa terus sama Tuhan supaya jangan sampai kiblat dari GBT Kristus Hidup ini kehilangan pengajaran. Karena pengajaran tabernakel ini sangat penting, Bapak Ibu. Itu gambaran dari kerohanian kita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya yang paling penting sesuai dengan firman Allah, supaya roh, jiwa, tubuh ini harus terpelihara dengan sempurna. Nah, untuk menjadi sempurna, roh kita harus diperjuangkan terus. Roh ini, spirit ini harus berjuang terus untuk bersekutu dengan Kristus. Baru jiwa maupun tubuh kita ini akan terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita kali yang kedua. Jadi sangat penting. Bahkan ada ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ingat, tinggal di dalam aku. Berarti apa? Ada persekutuan. Dari akibat persekutuan kita dengan dia, maka secara otomatis dia tinggal di dalam aku. Firman Tuhan berkata, aku, huruf besar itu berarti Kristus. Tinggal di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Tapi ingat, teks terakhir, sebab di luar aku, kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. I am nothing without Jesus. Tanpa Yesus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu firman. Makanya cara memelihara yang paling tepat dan benar harus dimulai dari roh kita ini terlebih dahulu. Roh ini penting. Benar sekali firman Tuhan. Makanya di dalam halaman, Bapak Ibu coba tolong klik LCD di dalam pengajaran tabernakel. Di dalam halaman itu ada mezbah korban bakaran. Berbicara tentang doa. Doa yang dibangun dengan persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harusnya semakin intim dengan Tuhan. Setia beribadah. Sehingga apa? Roh kita ini hidup kembali. Roh yang ada pada kita ini terbangun. Roh ini sehingga menjadi aktif. Karena apa? Bersekutu selalu dengan roh Kristus. Makanya minggu lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah katakan bahwa doa ini bukan aktivitas yang mudah untuk kita lakukan. Justru harus diusahakan. Harus dipaksakan. Untuk setia saja harus dipaksakan. Untuk berdoa saja Tuhan sudah memberikan peringatan keras. Supaya kamu jangan jemu-jemu untuk selalu berdoa. Coba. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Karena memang Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan atas 3 bagian. Yaitu roh,
jiwa, dan tubuh. Sama seperti Kristus sendiri adalah Tritunggal. Dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba bisa ditampilkan LCD? Coba ini Bapak Ibu. Roh, jiwa, tubuh. Bapa, Anak, Roh Kudus. Pikiran, perasaan, kehendak. Notitia, assensus, fidesia. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagian dari perhatikan penciptaan manusia yang harus dibentuk dulu itu adalah apa? Roh. Roh ini harus dibentuk dulu. Setelah rohnya sehat, baru roh ini akan membentuk jiwa. Lalu tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 sebagai ayat mas yang lalu sampai sekarang pun kita tetap ada di ayat ini. Coba perhatikan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Coba perhatikan itu dimulai dari mana? Dari roh. Coba kita baca sama-sama ayat ini supaya Bapak Ibu ingat. Ya, yuk kita baca sama-sama. Bagi Bapak Ibu mungkin kesulitan atau tidak membawa Alkitab, bisa melihat layar screen, bisa memudahkan kita untuk membantu membacanya. Yuk kita baca sama-sama dengan hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dimulai dari mana? Roh. Jangan dibalik loh. Karena Alkitab ini sangat konsekuen. Apa yang sudah dia katakan roh, jiwa, tubuh, tidak bisa kita main-main. Seperti hakikat Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus nggak bisa kita ubah menjadi Roh Kudus, Anak, Bapa. Atau Roh Kudus, Bapa, Anak, nggak bisa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa roh itu, perhatikan ini baik-baik. Tolong keluarkan strukturnya tadi. Ya, coba perhatikan ini baik-baik Bapak. Roh. Roh itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagian Bapak yang mengerjakannya. Jadi Bapak itu mengutus roh kebenaran. Coba Bapak Ibu buka di dalam Injil Yohanes 15 ayat 26. Coba kita lihat, Injil Yohanes 15 ayat 26. Saya bacakan demikian firman Tuhan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Ingat, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa? Yaitu apa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Dalam bahasa sehari-hari lebih jelas Bapak Ibu. Bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. Dia katakan begini. Aku akan mengutus kepadamu penolong yang berasal dari Bapa. Ingat, penolong yang berasal dari Bapa. Siapa penolongnya? Lalu dia katakan, dialah roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Apabila roh itu datang, roh itu akan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Tuhan. Jelas. Jadi sudah jelas bahwa roh itulah yang akan memberikan kesaksian tentang Kristus. Sehingga kita mulai percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Roh yang diutus oleh Bapa ini memberikan kesaksian. Itu masih ada di seputar halaman, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Di pintu gerbang. Coba perhatikan baik-baik. Dalam sket mata bernakel ini. Masih berada di luar. Masih berada di halaman. Coba Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Dan ingat satu hal lagi Bapak Ibu. Roh kita tidak akan bisa aktif datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa.
ingat ini baik-baik. Sekali lagi saya jelaskan. Roh kita ini tidak akan bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Makanya saya sudah katakan bahwa roh ini dilakukan atau dikerjakan oleh Bapa. Dan Bapa ini mengutus roh kebenaran. Catat ini baik-baik, penting Bapak. Maka selanjutnya saya sudah katakan bahwa roh kita tidak akan bisa aktif datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ini akan berkaitan terus. Nanti saya akan jabarkan. Makanya tidak akan selesai ini. Akan terus bersambung. Coba kita lihat Injil Yohanes 6 ayat 44. Coba perhatikan ini. Injil Yohanes 6 ayat 44. Firman Tuhan berkata begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak apa? Ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Coba. Jadi dari ayat ini seharusnya kita mengerti bahwa roh kita itu dikerjakan oleh Bapa. Banyak contoh ayat-ayatnya, banyak. Saya hampir 3 hari 3 malam kurang tidur. Saya berdoa, begitu saya tidur seperti Roh Kudus itu memberikan iluminasi. Sehingga saya harus bangun seketika itu juga supaya jangan sampai lupa. Sebab manusia itu ciri-cirinya cuma satu, L-U-P-A. Lupa. Jadi saya harus beranjak dari tempat tidur. Untuk saya catat berdoa sama Tuhan. Coba kita lihat lagi Injil Yohanes 14 ayat 26. Coba. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan apa? Mengingatkan. Siapa yang diingatkan? Kamu, saya. Coba perhatikan baik-baik. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan. Jadi sebenarnya di dalam roh kita ada Bapa yang mengutus roh kebenaran untuk apa? Mengajar. Betul? Ini firman. Roh kebenaran ini yang mengajar kita. Mengingatkan kita apa yang telah firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi ingat, ini masih ada di halaman. Jadi kalau kita berada di halaman ini Bapa yang aktif. Ingat ini baik-baik. Kalau Bapa tidak aktif, percayalah tidak ada semua orang yang bisa selamat. Bapa yang aktif. Bapa bekerja aktif yaitu apa? Mengutus roh kebenaran untuk mengajar, mengingatkan kita. Dan roh kebenaran ini sebenarnya membawa kita naik. Tapi oleh karena kita diciptakan oleh Allah punya free will. Punya kehendak bebas. Jadi kehendak bebaslah atau kehendak bebas kita lah yang menentukan hidup kita endingnya mau kemana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu hal saya ingatkan. Catat ini baik-baik. Hati kita itu keaslian kita. Anak Gebi pernah berkata Bapak Ibu. Hati kita ini jati diri kita yang asli. Dan ini ingat baik-baik. Hati kita ini tetap. Maksudnya tetap begini. Kalau hatimu jahat, yaitu keaslian hatimu. Tidak akan bisa berubah. Sekali hati kita jahat, itu akan terus jahat. Karena apa? Hati ini asli dan tetap mewujudkan gambar diri kita. Dan hati ini tidak bisa berubah. Tidak bisa. Keaslian dari awal, kecuali satu. Kristus Yesus yang merubah baru bisa berubah.
Kalau kita nggak bisa. Seperti saya pernah katakan, kalau yang namanya kambing, ya kambing. Mau sebaik apapun kalau namanya kambing, ya kambing. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ngerti ya? Begitu juga domba. Kalau yang namanya domba, ya domba. Mau nakal sekalipun, mau senakal apapun, kalau namanya domba, ya tetap domba. Karena apa? Ini semua berbicara keaslian kita dari awal. Makanya Tuhan berkata, Yakub ku kasih, Esau ku benci. Kenapa berani Yesus katakan demikian? Karena dia tahu hati keaslian sebelum kita lahir, dia sudah tahu. Ini kehebatan Tuhan. Makanya benar sekali di dalam kitab Wahyu 22 ayat 11. Coba kita lihat. Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Coba perhatikan. Wahyu 22 ayat 11. Firman Tuhan, barang siapa yang berbuat jahat, ini aslinya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah apa? Ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat apa? Kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya apa? Kalau hati kita jahat, ya terus berbuat jahat. Gak bisa berubah. Andaikan berubah, itu cuman kamuflase, topeng. Hanya cuman pura-pura. Atau firman Tuhan keras katakan orang munafik. Nggak bisa. Makanya ini Alkitabiah. Saya tidak akan pernah keluar dari firman. Makanya saya kalau berdebat dengan kawan selalu menang. Karena apa? Saya pakai firman. Saya bukan kamuflase yang dirangkai dengan apa manipulasi perkataan. Oh tidak. Saya tidak mau keluar dari firman pokoknya Bapak Ibu. Saya takut. Makanya ini coba Bapak Ibu pelajari ini baik-baik. Kalau hati kita cemar, ya terus cemar. Begitu juga benar. Kalau hati kita benar, dia akan terus berbuat kebenaran. Begitu juga apa? Kudus. Kalau hati kita kudus, dia akan terus menguduskan dirinya. Nah disinilah Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah selalu melihat hati. Jadi Allah bukan sembrono memberi belas kasihan dengan sesuka hatinya. Ya enak saja kalau gitu. Berarti kita juga bisa bilang dong, wah Tuhan ya sembrono pilihnya. Dengan siapa dia mau bermurah hati, dia bermurah hati. Seenaknya sendiri, oh tidak. Dia tahu persis hati kita seperti apa. Nah disinilah dia berhak memberi belas kasihan. Murah hati kepada mereka yang berhak menerima belas kasihan dan murah hati. Penting loh Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu jangan sembrono menggunakan kata-kata yang di dalam Roma. Tidak salah Roma 9 ayat 15-16. Dengan siapa aku bermurah hati, aku bermurah hati. Dengan siapa aku berbelas kasihan, berbelas kasihan. Semuanya itu bukan tergantung orang. Coba lihat, bukan hati loh. Coba kita lihat. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Lanjut 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Karena ingat baik-baik, usaha orang itu kadangkala tidak pernah sesuai dari dalam. Banyak tipu muslihat usaha orang. Makanya dikunci sama Tuhan. Tidak ada sedikit pun Tuhan tergoda dengan usaha orang. Coba, tetapi kepada apa? Kemurahan hati. Ingat, berbicara tentang hati. Makanya Bapak Ibu paham benar. GBT kan saya sudah bilang, kan bawa Bapak Ibu semakin smart, cerdas. Luar biasa pengertian firman Tuhan. Nah sekarang saya akan coba jelaskan mengenai tirai. Ini akan terus berkesinambungan. Tidak akan pernah selesai. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tirai itu adalah penutup
untuk masuk ke ruangan maha suci. Bapak Ibu, maaf saya harus ngomong. Tidak ada di Alkitab bahwa Allah itu maha pengampun. Gak ada. Bapak Ibu cari, gak akan dapat. Yang ada adalah Dia Allah yang maha kasih, maha kuasa, maha benar. Tapi kalau maha pengampun, tidak ada. Kita memang dituntut oleh Tuhan selalu untuk mengampuni. Tidak ada alasan. Tapi Tuhan ada batas untuk mengampuni kita. Ingat ini baik-baik. Karena Dia bukan maha pengampun. Dia maha kasih, maha kuasa, maha benar. Itu Kristus. Ini ingat baik-baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Next nanti saya akan ajarkan. Nah sekarang saya akan belajar tentang tirai. Sekali lagi tirai itu adalah penutup untuk masuk ke ruangan maha suci. Tetapi lewat kematian Yesus Kristus Tuhan maka tirai ini terbelah. Artinya apa? Tirai ini robek. Tirai robek ini artinya jalan untuk masuk ke ruang maha suci sudah dibuka. Oleh apa? Oleh korban kematian Tuhan Yesus Kristus. Makanya muncul ayat Injil Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini muncul setelah Tuhan Yesus merobek kedagingannya, maka Dia masuk ke dalam kemuliaan dan kesempurnaan. Sehingga Dia naik ke surga yang mulia. Begitu juga dengan kita. Tirai itu menunjuk kepada tubuh atau apa? Kedagingan kita. Kalau kita mau merobekkan hawa nafsu kedagingan kita, percayalah, maka kita pun juga akan masuk ke dalam kemuliaan dan kesempurnaan Kristus. Otomatis dengan robeknya tirai dan mematikan kedagingan kita, percayalah, di sana kita akan mengalami ketaatan penuh. Makanya di dalam surat Roma, kita lihat Roma pasal 8 ayat 30. Ada 3 hal di sini dituliskan. Coba perhatikan. Ya, kitab surat Roma ayat 8 pasal 8 ayat yang ke-30. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga apa? Dimuliakannya. Pertama, perhatikan, dipanggil. Itu kena di pintu gerbang. Ini, coba tolong tabernakel. Ya, ini Bapak Ibu. Maaf ini baterainya lupa kami memberikan kemarin. Ya ini Bapak, pintu gerbang. Jadi sekali lagi waktu kita dipanggil ini berada di pintu gerbang. Menunjuk kepada orang baru percaya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ada roh kebenaran. Ingat tadi saya katakan bahwa roh kita ini Bapa yang mengerjakan. Yaitu melalui apa? Roh kebenaran. Makanya roh kebenaran ini terus membawa kita masuk terus. Naik terus. Tapi ingat, tetap saya katakan roh kebenaran itu tetap tidak bisa memaksa. Karena apa? Ada free will. Ada kehendak bebas. Lalu roh kebenaran ini kalau kita belajar taat, kita percaya sungguh-sungguh, hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Maka ada yang kedua, apa? Dibenarkan. Dibenarkan ini berada di mana? Kemah, pintu kemah. Perhatikan ini baik-baik. Nah ini. Wah sayang habis. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu ada pintu kemah. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, pintu kemah ini menunjuk kepada apa? Kepenuhan Roh Kudus. Sudah mulai aktif Roh Kudus bekerja. Tapi tidak berhenti. Roh kebenaran ini terus membawa kita naik. Sampai masuk yang ketiga. Apa? Dipermuliakan. Itu berbicara tentang
tirai. Lalu apa? Terjadi perobekan, kematian kedagingan kita. Dan di sinilah mengalami apa? Ketaatan penuh karena berada di dalam ruang maha suci. Yaitu apa? Tubuh Kristus yang sempurna. Dalam, Bapak Ibu. Ada orang tanya sama saya, Pak, memang keselamatan itu kan sudah disediakan. Saya bilang, memang keselamatan sudah disediakan. Namun karena kita masih hidup di dalam dunia yang mempunyai daerah kekuasaan dosa, makanya Yesus berkata apa? Coba kita lihat, Injil Lukas 13 ayat 24. Coba lihat. Supaya Bapak Ibu jangan sembrono menggunakan hidup ini. Ada perjuangan loh. Coba perhatikan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Apa? Halo, apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu banyak orang yang akan berusaha untuk masuk. Tetapi tidak akan apa? Dapat. Dalam terjemahan lain mengatakan berjuanglah untuk dapat masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha masuk ke sana. Tetapi mereka tidak akan bisa. Coba. Arti berjuanglah itu apa? Berusahalah. Usahakanlah dirimu ini masuk dalam pintu yang sempit. Artinya usahakanlah itu berarti apa Bapak Ibu? Tidak boleh diam. Jangan engkau menganggap keselamatan yang sudah ada engkau diam. Engkau bisa menggunakan hidup ini sembrono. Ini pengajaran yang salah Bapak Ibu. Ini pengajaran yang sembrono saya katakan. Sudah jelas kok firman Tuhan bilang berjuanglah berarti apa? Bukan pasif. Tapi harus bergerak. Bertindak. Bertindak melawan hawa nafsu daging. Bertindak melawan dosa, bukan malah aktif berbuat dosa, tapi bergumul melawan dosa. Untuk masuk ke pintu yang sempit Bapak Ibu, harus berperang. Harus berusaha melawan nafsu kedagingan. Jadi dengan kata lain, kita yang masih hidup di dalam dunia kedagingan ini harus berusaha bagaimana itu bisa melawan dan mengalahkan nafsu daging. Karena menurut susunan tabernakel, perhatikan ini baik-baik. Injil Lukas pasal 13 ini terkena di tirai. Usahakanlah dirimu masuk pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu menunjuk kepada apa Bapak Ibu? Jalan ke salib. Jalan hidup menurut firman Allah. Inilah pintu yang sempit. Karena firman Tuhan dikatakan karena banyak orang yang ingin masuk tetapi apa? Tidak dapat masuk. Kenapa tidak dapat masuk? Karena dirintangi oleh hawa nafsu iblis, yaitu daging. Inilah tirai yang belum dirobek. Makanya Bapak Ibu, harus ada perjuangan untuk bisa melawan daging. Butuh pertempuran yang sengit untuk melawan hawa nafsu kedagingan. Jangan dikira loh, kalau engkau tidak melawan daging, binasa. Ada ayatnya? Loh ada, ayo buka. Injil Matius 7, pasal 7 ayat 13 dan 14. Coba perhatikan. Kalau kita tidak mau berusaha untuk masuk pintu yang sesak, berarti kita tidak beroleh selamat. Coba kita lihat. Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata begini. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada apa? Kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Binasa itu berarti tidak selamat. Coba perhatikan. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Makanya benar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pintu yang sempit ini Bapak Ibu, pintu yang sesak ini tetapi membawa kehidupan yang kekal.
Cuman sayangnya sedikit yang mendapatinya. Tetapi firman Tuhan dikatakan apa? Lebarlah pintu dan lebarlah jalan. Inilah jalan hawa nafsu. Hidup dalam kedagingan yang terus membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita pagi ini, ayo belajar untuk menyerahkan hidupmu secara total. Sungguh-sungguh taat hanya untuk Tuhan. Amin. Belajarlah taat. Takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Belajar rendah hati supaya Allah mau menggunakan hidup kita menjadi alat kebenaran Allah. Karena di dalam surat Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Coba kita lihat. Surat Roma pasal 6 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, mau nggak kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Masih sedikit dalam nama Yesus. Maukah kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Maukah kita merobek kedagingan kita? Karena kehidupan hawa nafsu atau kedagingan tidak diperkenan Allah. Ingat ini baik-baik. Bahkan itu semua menjadi kebencian Allah. Hati-hati Bapak. Kalau kita melakukan perkara yang tidak diperkenan Allah dengan sendirinya, kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Betul? Tidak akan. Lebih lagi kita orang yang percaya. Orang yang beroleh anugerah Allah. Justru anugerah inilah sebenarnya akan membawa kita naik bukan turun. Artinya apa? Anugerah Allah ini ada di pihak kita dan bekerja aktif, bukan pasif. Aktifnya kemana? Aktif membawa kita untuk mengerti kehendak Allah. Bahkan di sanalah kita diberi kemampuan untuk apa? Melakukannya. Anugerah bukan meminak bobokan kita. Tapi anugerah membawa keselamatan kekal. Buat selama-lamanya. Sekarang kita masuk kepada jiwa. Nanti next kalau nggak nutut kita lanjut Bapak Ibu di minggu depan. Coba perhatikan baik-baik, tolong keluarkan gambar dari saya. Nah ini Bapak Ibu, jiwa itu anak, yaitu Yesus Kristus yang bekerja. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Ya, ayat ini sering kita pakai kalau Natal. Sering kita pakai ayat ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kita bukan lagi berada di pikiran, percaya kita sudah mulai naik kepada keperasaan jiwa. Makanya iman itu kan melibatkan 3 hal. Perasaan, pikiran, perasaan dan kehendak. Notitia assensus fidesia. Itu iman yang tepat. Iman yang benar. Bukan berhenti hanya di pikiran. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Roh, jiwa, tubuh. Sekarang kita berada di dalam jiwa. Perhatikan baik-baik sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 9. Coba kita lihat. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi jiwa kita ini harus diselamatkan melalui iman percaya kita. Karena iman ini sebenarnya akan berjuang untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Itulah fungsi iman. Tapi banyak disalahgunakan iman dipakai untuk mencari keuntungan. Iman dipakai untuk mencari berkat. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Iman itu sudah merujuk kepada keselamatan jiwa. Coba buka dalam 1 Petrus 2 ayat 11.
Coba lihat. 1 Petrus 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan apa? Jiwa. Siapa pendatang itu? Roh kebenaran. Tahu dari mana? Buka Injil Yohanes 15 ayat 26. Supaya Bapak Ibu tahu. Jelas saya akan sampaikan. Coba. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Loh, betul? Pendatang. Ini datang. Berarti apa? Roh kebenaran. Sekali lagi saya ulang. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Yaitu apa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Coba Bapak. Jadi yang diutus Bapa itu roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini yang akan menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ingat, iman itu kasih karunia. Iman itu roh. Wah, dalam Bapak Ibu. Satu ketika kami akan mengajar ini. Supaya Bapak Ibu semakin dalam dengan Tuhan. Sekarang kita menginjak kepada tubuh. Tadi sudah jelas 3 urutan dari hakikat manusia. Yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini berbicara apa? Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini skalanya. Nah, Roh Kudus, kehendak, fidesia terakhir. Kenapa harus Roh Kudus? Bapak Ibu, kadang-kala kita pikir ini, saya nggak ngerti ya. Apakah mungkin kita ini lata hanya cuman ngikutin apa kata orang? Bapak Ibu, Roh Kudus ini bekerja di dalam tubuh kita loh. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 19. Coba perhatikan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19. Perhatikan baik-baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Coba sekali lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Bahwa apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita inilah yang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat baik-baik. Sekali lagi Roh Kudus ini diam di dalam tubuh kita. Roh Kudus ini yang memimpin. Roh Kudus ini yang menuntun. Roh Kudus ini yang mengajar. Makanya saya katakan, tirai itu berbicara perobekan tubuh, kedagingan. Karena Roh Kudus ada di sana. Sudah bekerja aktif untuk apa? Memimpin kita, menuntun kita, mengajar. Makanya dari awal saya sudah katakan, rohani kita harus benar. Rohani kita harus sehat. Dan itu semua tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Harus bekerja sama dengan roh kebenaran yang ditarik oleh Bapa. Tidak bisa. Seperti Injil Yohanes tadi 6 ayat yang ke-44. Coba tolong klik LCD sekali lagi. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Injil Yohanes 6:44 berkata apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh siapa? Oleh Bapa yang mengutus aku. Coba. Jadi roh kebenaran ini akan bekerja aktif. Jikalau hati kita ada di sana. Sampai kepada perobekan tirai yaitu apa? Kematian daging. Dan Roh Kudus inilah yang akan menggantikan tubuh yang dapat binasa menjadi tubuh kemuliaan Allah. Wah, kalau Bapak Ibu paham ini, luar biasa hidup kita. Sungguh. Kalau andaikan Bapak Ibu masih berada di seputar halaman, tidak apa-apa. Yang penting hati kita ada kelembutan. Hati kita mau lebih dalam lagi. Makanya saya katakan hati kita itu keaslian kita. Gak bisa berubah.
Kalau memang hatinya sudah jahat, ya jahat. Kalau memang hatinya sudah nggak ada, mau naik ke atas, naik lagi ruang suci, naik lagi ruang Maha Kudus yang sudah dikerjakan oleh roh kebenaran yang diutus oleh Bapa. Percayalah, engkau akan tetap di halaman. Jangan sekali-kali bilang begini, ya memang Tuhan sudah berikan aku kambing, ya kambing. Oh tidak, karena hatimu keras. Tuhan tidak bisa tolong. Loh, kalau sudah kita mau masuk neraka, siapa yang mau tolong? Tuhan pun gak bisa. Bukan Tuhan gak bisa, Tuhan gak mau. Gak mau apa? Menyangkali dirinya. Dalam arti apa? Menyangkali ciptaannya. Gak mau. Dia sudah ciptakan kita, pada hakikatnya manusia ciptaan Allah. Dengan satu ada kehendak bebas, free will. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu memahami ini, mencermati ini secara dalam, Bapak Ibu percayalah, hatimu akan berubah. Engkau akan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Takut loh Bapak Ibu. Kita jangan main-main. Kita jangan dianggap kita semua ini masuk surga. Hati-hati. Ada keselamatan perjalanan berikutnya loh. Yes, Allah sudah selamatkan dari awal, ya. Ingat baik-baik, tapi kita berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Makanya tadi dikatakan berjuanglah. Iman pun juga harus berjuang. Yudas 1 ayat 3, coba lihat. Iman pun juga harus dipertahankan secara berjuang. Bukan sia-sia nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan apa? Iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang. Gak mudah. Wow, mengerikan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Masuk pintu yang sesak saja butuh perjuangan. Jangan dikira enak, makanya saya ini kadang-kala saya berpikir Tuhan kasihlah kami pengertian. Jangan sampai salah, nanti mereka menganggapnya kasih karunia anugerah itu membawa kita kepada keselamatan berikutnya. Tidak. Justru dalam surat Filipi juga dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia berkata apa? Kerjakanlah keselamatan. Bertahanlah kamu dalam keselamatan. Makanya ada satu ayat juga bilang apa? Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bukan bertahan di setengah jalan. Bukan bertahan kalau sudah sampai lansia. Tapi sampai kesudahannya. Coba Bapak Ibu. Mau bertahan? Kalau engkau tidak mulai sekarang, lembutkan hatimu. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Kalau tidak, maaf, saya tidak bertanggung jawab. Karena semua keputusan ada di tangan Tuhan. Dan keputusan Tuhan bukan sembrono. Tapi keputusan Tuhan sudah tahu dari awalnya bagaimana hati kita. Makanya harus terus kebenaran firman Allah ini disampaikan. Pengajaran-pengajaran firman yang keras harus disampaikan. Supaya tidak menutup kemungkinan. Kalau memang pada awalnya engkau mempunyai hati nurani yang baik, percayalah. Di tengah perjalanan biarpun kamu banyak hal yang harus kita tutupi, percayalah. Kalau yang namanya domba, ya tetap domba. Dia pasti akan mengubahkan hati kita. Tapi ingat, hati itu keaslian kita. Dan hati itu tidak bisa berubah. Kalau hatimu memang jahat, ya tetap jahat. Ya sudah, sebaik apapun itu kamuflase. Itu cuman apa? Topeng. Cuman pesona. Tampilan depan saja. Tapi dalamnya sudah rusak. Maka dari itu saya berdoa kepada Tuhan. Supaya jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup mempunyai hati-hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang baru sudah dibangun oleh Tuhan. Ayo
dari kebenaran firman Tuhan ini yang mungkin agak sulit Bapak Ibu bisa terima. Tapi saya yakin dan percaya saat hati Bapak Ibu punya kerinduan dan haus dan lapar akan Tuhan, Roh Kudus ada di sana dan akan terus bekerja secara sempurna. Sehingga Bapak Ibu akan dibawa pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Mari tutup Alkitab kita.